Selamat pagi semua. Sudah siap kita mau beribadah pada hari ini? Ya, sudah sarapan? Sudah mandi? Wah, udah ya, kita siap. Nah, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada kami, meski kami beribadah online pada hari ini. Tuhan, tolong setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau taat akan melakukan firman Tuhan. Tolong untuk Lause ya Tuhan yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Adik-adik sekalian, sudahkah engkau siap untuk beribadah? Sudah siap? Bagus, mari kita bersama-sama gunakan suara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada berapa Tuhan kita? Satu, Allah kita Esa. Ya, bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Esa adanya. Adik-adik sekalian, yuk kita bersama-sama naikkan pujian. Haleluya to the Lamb. Haleluya, puji Tuhan bagi anak domba Allah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Sing it, ladies. Lord, we stand by grace in
Adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Tidak ada seorang pun yang bisa selamat di luar Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, kita berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. In Christ alone. Adik-adik sekalian, hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Yuk, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasa khawatir? Lausul pernah, dan kadang-kadang juga Lausul masih bisa khawatir. Tetapi bagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Jangan kamu khawatir. Adik-adik sekalian, nanti kita akan nyanyikan sebuah pujian, Jangan Kamu Khawatir. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan disampaikan oleh langsung tamu kita dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Namanya Lause Kenesia. Lause Kenesia nanti akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Adik-adik,
Dengarkan baik-baik firman Tuhan disampaikan dan juga cerita yang disampaikan oleh Lause Kenesia. Yuk, sebelumnya kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpin kami selama kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yuk kita sama-sama buka Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata,
Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik-adik, suatu hari ada 2 ekor serigala. Yang satu namanya Gabit, yang satu namanya Lion. Si Gabit ini dari kecil sudah tinggal di sebuah kota kecil dan tidak pernah keluar-keluar dari kotanya. Sedangkan Lion itu suka berpetualang, dia itu suka pergi-pergi. Suatu hari, Lion mengajak Gabit untuk pergi ke suatu daerah yang sangat indah dan untuk berkemah 2 hari di sana. Gabit itu sangat senang sekali dan ia pun langsung mengiyakan ajakan Lion. Tapi Gabit langsung khawatir, langsung takut, langsung cemas. Ia pun langsung berpikir, aduh, aku harus bawa baju hangat dan baju tebal nih. Takutnya aku kedinginan nanti di sana. Aduh, aku juga harus bawa botol air yang banyak dan termos air panas, biar nanti aku bisa buat minum panas di sana. Aku juga harus bawa banyak snack nih. Nanti takutnya aku kelaparan. Lihat, aku juga harus bawa buku ini loh. Nanti kalau aku bosan terus aku nggak bisa tidur gimana? Lion yang melihat Gabit membereskan barangnya begitu banyak sampai 1 koper besar, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan berkata kepada Gabit, Gabit, kita itu mau berkemah. Kamu kalau bawa barang sebanyak itu dan koper sebesar dan seberat itu, nanti kamu pasti akan kesusahan loh. Aku loh biasanya hanya bawa 1 ransel saja. Tapi Gabit yang masih sambil memasukkan 1 kotak penuh roti ke dalam kopernya, ia pun membalas Lion. Lion, ini tuh semua harus dibawa. Ini tuh semua harus dimasukkan, harus dibawa. Ini tuh kita tuh harus persiapin semuanya, Lion. Adik-adik tahu, ketika mau berangkat pas sudah jalan, Gabit kesusahan membawa kopernya karena keberatan. Akhirnya Lion pergi sendirian meninggalkan Gabit. Adik-adik, mungkin ketika kita mendengarkan cerita Gabit tadi, kita berpikir, buat apa sih Gabit? Ngapain bawa barang sebanyak itu? Toh cuma berkemah. Tapi adik-adik, bukankah kita juga seringkali seperti si Gabit, yang khawatir, yang cemas, yang takut secara berlebihan? Khawatir, kita takut, kita cemas akan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Coba adik-adik pikirkan, apa saja yang mungkin selama ini membuat adik-adik khawatir dan takut secara berlebihan? Mungkin adik-adik takut sendirian di rumah ketika papa mama tidak ada di rumah. Mungkin juga adik-adik takut tidak bisa lagi pergi bermain keluar bersama kakak adik-adik karena sekarang tidak boleh keluar rumah sejak pandemi. Atau mungkin adik-adik yang kelas besar, adik-adik takut, khawatir secara berlebihan sampai tidak bisa tidur ketika adik-adik mau ujian. Karena adik-adik takut apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dihafalkan mati-matian, pas hari ujiannya ngeblank, tiba-tiba lupa. Adik-adik, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang hal yang sama. Tuhan Yesus pernah berkata kepada banyak orang bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak perlu khawatir. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh. Dan contoh pertama adalah burung-burung di langit. Kenapa ya burung-burung? Ada apa dengan burung-burung? Adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa burung-burung di langit cantik, yang kicauannya bagus, itu tidak perlu memusingkan hidupnya. Mereka tidak perlu menanam, tidak perlu menuai, bahkan burung-burung tidak perlu menyimpan makanan mereka untuk besok hari. Nah, terus gimana caranya mereka hidup, Kak? Gimana caranya mereka makan? Adik,
Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan yang memberi makan, Tuhan juga yang memberikan burung-burung kesehatan. Tapi ini bukan berarti, loh Kak, kalau gitu Papa Mama tidak perlu bekerja dong. Papa Mama tidak perlu cari duit. Saya juga tidak perlu belajar dong. Saya juga tidak perlu usaha dong. Karena ya Tuhan pasti berikan saya kepintaran. Tuhan pasti berikan saya apa yang saya butuhkan. Bukan itu yang maksudnya adik-adik. Maksudnya di sini ya kita tetap bekerja, kita melakukan apa yang kita bisa, dan sisanya kita percayakan kepada Tuhan. Adik-adik, burung-burung di langit saja Tuhan jaga, Tuhan pelihara, apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Bukankah kita lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan burung-burung di langit? Adik-adik, contoh yang kedua yaitu bunga. Di sini siapa yang suka bunga? Siapa yang punya bunga di rumah? Iya, kakak juga sangat suka bunga. Kakak juga punya banyak bunga di rumah. Ada yang pink kemerahan, ada yang ungu. Di rumah kakak juga ada yang kuning, ada yang putih, macam-macam. Dan bunga-bunga di sini juga cantik-cantik, indah-indah kan adik-adik? Tapi bunga-bunga yang indah dan cantik ini tidak perlu mendandani dirinya sendiri adik-adik. Mengapa? Ya, karena Tuhan yang pelihara dan mendandani bunga-bunga ini. Tuhan yang menghiasi bunga-bunga ini. Dan juga Tuhan juga loh yang membuat bunga-bunga ini bertumbuh adik-adik. Dan contoh yang ketiga yaitu rumput-rumput di ladang. Rumput-rumput juga cantik-cantik, indah-indah ya adik-adik. Tapi terkadang rumput-rumput tidak dianggap penting. Rumput-rumput kadang potong, dibakar, dibuang. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa rumput-rumput yang hidupnya singkat saja, yang tadi dipotong, dibakar, dibuang, itu Tuhan dandani, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Adik-adik, burung-burung di langit, bunga-bunga, rumput-rumput di ladang, itu Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Apalagi kita kan adik-adik, tentu kita itu lebih daripada burung-burung di langit, bunga dan rumput-rumput di ladang. Namun adik-adik, kadang-kala kita itu khawatir ya. Ya, khawatir itu memang wajar. Tapi mungkin kita seperti si Gabi tadi, yang takut, cemas, khawatir secara berlebihan. Kita mungkin takut, khawatir, cemas akan studi kita, keuangan kita, keluarga kita. Bahkan ya mungkin sejak pandemi ini, kita takut, khawatir bagaimana makanan kita, bagaimana kebutuhan kita sehari-hari. Adik, Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang khawatir itu sebenarnya sedang ragu, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan menjaga kita, memegang hidup kita, memelihara kita. Kita juga tidak percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu adik-adik, kita seharusnya tidak khawatir dan kembali ingat dan percaya penuh kepada Tuhan. Kita ingat, kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, menjaga kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Adik-adik, bahkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Melalui apa? Melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dia sudah menderita, Dia sudah mati bagi kita supaya kita diselamatkan, supaya kita percaya kepada Dia. Adik, nyawanya Tuhan saja sudah Dia berikan. Bukankah Dia pasti akan memelihara kita, menjaga kita, dan memegang hidup kita. Itu sebabnya adik-adik, yuk mari kita ingat akan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Ya sambil kita melakukan apa yang kita bisa. Tapi adik-adik, kita bisa ingat siapa Tuhan kita dan kita bisa percaya penuh kepada Tuhan ya kalau kita kenal Tuhan. Seperti di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana caranya bisa kenal Tuhan? Ya dengan saat teduh, dengan ketika kita berdoa, dan yang seperti ini ketika adik-adik datang beribadah sekolah minggu.
Jadi adik-adik, ketika adik-adik khawatir, adik-adik cemas, adik-adik takut, adik-adik bisa ingat ada pribadi yang bisa adik-adik andalkan, yaitu Tuhan itu sendiri. Adik-adik bisa datang kepada Tuhan, adik-adik bisa cerita, adik-adik bisa curhat ke Tuhan, dan adik-adik juga minta Tuhan tolong agar adik-adik bisa percaya penuh kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Dan ketika misalnya adik-adik kembali ragu dengan Tuhan, adik-adik bisa ingat apa yang sudah adik-adik lalui. Ada senang, ada sedih, ada banyak hal, tapi ya Tuhan tetap sertai adik-adik. Tuhan selalu ada, Tuhan menjaga adik-adik, Tuhan memelihara adik-adik ya sampai saat ini. Oleh karena itu adik-adik, apakah adik-adik mau belajar untuk selalu ingat Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan dan tidak khawatir dan tidak takut lagi? Ya karena adik-adik percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara adik-adik. Adik-adik mau belajar untuk tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, dan terus percaya dan ingat akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami agar kami tidak perlu khawatir Tuhan dan tidak perlu takut, karena Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa terus ingat akan Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami bisa mengingat Engkau terus setiap hari dan tetap yakin akan pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, yuk kita belajar untuk tidak khawatir lagi dan tidak takut secara berlebihan. Dan kita belajar untuk ingat akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Untuk adik-adik yang kelas kecil bisa melakukannya dengan berdoa. Ketika adik-adik baru bangun pagi atau sebelum adik-adik tidur. Berdoa seperti apa, Kak? Ketika bangun pagi, adik-adik berdoa mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Berdoa untuk adik-adik dan papa mama diberikan kesehatan. Berdoa supaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan sertai setiap hal yang adik-adik lakukan dan papa mama lakukan. Lalu, kalau adik-adik berdoa sebelum tidur, adik-adik berdoa berterima kasih karena Tuhan menuntun kehidupan adik-adik dan keluarga adik-adik selama seharian ini. Berdoa juga supaya Tuhan jaga dalam tidur malam ini. Nah, bagi adik-adik yang kelas besar, adik-adik juga bisa belajar untuk tidak khawatir dan takut secara berlebihan, dan ingat akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ya seperti yang dilakukan adik-adik kelas kecil. Hanya dengan cara yang sedikit berbeda. Adik-adik kelas besar boleh memilih ketika bersaat teduh, adik-adik bisa menuliskan jurnal di pagi hari ketika bangun pagi atau di malam hari ketika adik-adik sebelum tidur. Apa isi jurnalnya, Kak? Simpel aja adik-adik. Pertama, adik-adik bisa tuliskan apa yang adik-adik syukuri di hari ini. Lalu yang kedua, apa yang adik-adik tidak syukuri di hari ini atau mungkin apa yang adik-adik khawatirkan. Ini seperti adik-adik curhat dan ceritakan ke Tuhan yang melalui tulisan. Lalu terakhir adik-adik tutup dalam doa. Adik-adik berdoa, mengucap syukur, cerita ke Tuhan apa yang adik-adik khawatirkan dan takutkan, dan juga bisa juga dalam bentuk doa permohonan kepada Tuhan. Nah, hal-hal ini bisa membuat adik-adik kita semua mengingat akan Tuhan dan kita belajar percaya kepada Tuhan. Selamat belajar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita menaikkan doa syafaat, marilah kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara ini yang telah dilanda pandemi COVID-19 selama 1 tahun lebih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin negara ini, baik dari presiden, gubernur, menteri, sampai juga menteri-menterinya. Kiranya Tuhan yang sertai dan berikan kebijaksanaan supaya mereka dapat memberikan kebijakan yang tepat untuk penanganan COVID-19 di negara ini. Kiranya Tuhan yang juga sertai langkah negara ini supaya pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kita bisa menjalani aktivitas kita normal kembali ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses penginjilan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat disebarluaskan, mulai dari umuran dini sampai juga orang dewasa dapat mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang pimpin dan pakai anak-anak Tuhan, mulai dari remaja sampai pemuda dan dewasa juga, supaya kita bisa bersama-sama menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Cici Vivi sudah memimpin kita dalam doa syafaat sekaligus doa Bapa kami, lengkap. Adik-adik sekalian, sungguh kita bersyukur bahwa kita bersama-sama memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kita. Adik-adik, saatnya bagi kita untuk membawa persembahan. Adik-adik, seperti biasa, masukkan persembahan di dalam kotak persembahan ini. Dan jangan lupa, bawa dengan hatimu, segenap hatimu. Bawa persembahan bukan hanya uang, tetapi diri kita di harapannya. Adik-adik sekalian, kita naikkan pujian sambil membawa persembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Adik-adik, langsung undang untuk makin berdiri. Ayo semuanya berdiri, tidak ada lagi yang duduk-duduk. Dengan semangat kita berdiri, karena kita akan berdoa syukur di hadapan Tuhan. Adik-adik, ikutin lause ya. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini kami boleh memiliki kesempatan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami ini dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mengingat bahwa bukan hanya uang yang kami bawa, tetapi juga hidup kami, diri kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, hidup kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Bapa. Tuhan tolong kami. Dan terima kasih juga bahwa kami telah boleh belajar firman-Mu, bahwa kami tidak perlu menjadi orang yang khawatir sedemikian rupa, karena kami memiliki Engkau Tuhan, yang menolong kami, yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan tolong kami. Dengan demikian bukan kami untuk bermalas-malasan, namun kami boleh tetap semangat, berkarya, bekerja di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hore, liburan sebentar lagi tiba. Adik-adik sekalian, gereja kita tidak mengadakan sekolah Injil liburan tahun ini. Namun demikian, ada kabar baik. Adik-adik dapat mengikuti sekolah Injil liburan bersama-sama dengan teman kita di GKI Harapan Indah. Akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Bible Enrich and Empower disingkat menjadi B. Ya, seperti suara atau bunyi tawon ya. Acara ini untuk kelas besar dari kelas 3 sampai 6 SD. Tetapi bagi yang kelas 2 akan naik kelas 3 tetap diizinkan untuk ikut. Yang para remaja juga boleh ikut. Nah, jangan lupa bahwa pendaftaran ditutup hari ini, tanggal 30 Mei 2021. Jangan lupa, hari ini segera daftarkan ke lause-lause kelas masing-masing atau daftar ke lause Yohana. Biaya pendaftaran sebesar Rp40.000. Tapi adik-adik sekalian, kalian akan mendapatkan t-shirt dan paket aktivitas yang sebentar akan ditunjukkan kepada kalian. Wah, ada apa ini? Ada buku detektif. Ada apa yang akan aku lakukan selama seal ini? Tampaknya tercantum di dalam buku ini. Detektif book. Aku jadi detektif. Lalu aktivitas hari pertama, ada kaos berwarna kuning dan ada lebah. Wah, mau diapain ini? Lalu hari kedua, wah, ada snack, ada roti, biskuit, sepertinya ada minuman. Untuk apa ya? Lalu hari ketiga, ada tepung, ada pewarna kuning. Apa ini? Untuk apa ya? Wah, penasaran sekali. Adik-adik, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo, ikut serta. Acara akan dimulai jam 10 pagi. Adik-adik akan ikut melalui channel YouTube. Dan nanti sore hari akan ikut aktivitas bersama-sama di Zoom meeting. Adik-adik sekalian, ayo segera daftarkan dirimu. Jangan tunggu-tunggu lagi. Diingat baik-baik ya, hari ini terakhir. Jadi adik-adik jangan sampai hilang kesempatan. Segeralah mendaftar. Kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik kita akan segera berpisah. Namun
Minggu depan kita akan berjumpa kembali. Dan jangan lupa, setelah kebaktian ini, adik-adik akan bergabung dalam kelas aplikasi melalui pertemuan Zoom. Nah, pada kesempatan ini, Lause mewakili Lause GKI Agape menyampaikan terima kasih kepada Lause tamu kita, Lause Kenesia, yang telah berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, sampai jumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom.